Ya, kita ke informasi yang pertama. Pemirsa, terjadi kebakaran di Pasar Sempinggan. Kita simak informasi selengkapnya. Kepulan asap hitam disertai kobaran api membumbung tinggi dari bagian tengah Pasar Sempinggan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Dalam waktu singkat, api menjalar ke deretan kios dan menghanguskan puluhan tempat usaha. Seorang pedagang sempat mencari alat pemadam api ringan, namun saat kembali kobaran api sudah tak dapat lagi dikendalikan. Proses pemadaman yang dilakukan petugas damkar juga sempat terkendala akses jalan yang padat. Itu dari belakang, saya cari kok ada asap ini, kirain orang bakar itu, rak telur. Kirain orang bakar rak telur. Lama-lama kok ada rasa bau karet. Saya periksa lah, ternyata sudah ada api sudah di atas plafon, tepatnya di penjual es batu, es batu kulkas itu. Kendala karena masyarakat ya, karena satu sisi menyelamatkan barang-barang dia di pasar, ditambah akses untuk masuk itu cukup sulit ya, karena banyaknya kabel-kabel bentang ya. Petugas kepolisian melakukan olah TKP memastikan penyebab pasti kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun puluhan pedagang yang kehilangan tempat usahanya merugi hingga miliaran rupiah. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Massa yang tergabung dari kelompok pesilat menggeruduk markas debt collector di Surabaya, Jawa Timur. Aksi itu merupakan buntut dari kasus penganiayaan oknum debt collector terhadap 2 orang di kawasan Tegalsari, Surabaya. Massa tergabung dari kelompok pesilat memaksa masuk dan menerobos barikade polisi dan TNI di Jalan Tengku Umar, Surabaya, tepatnya di markas debt collector. Aksi ini merupakan buntut dari kasus penganiayaan oknum debt collector terhadap anggota pesilat di kawasan Tegalsari, Surabaya, Jawa Timur. Massa aksi menuntut penegakan hukum serta mendesak aparat segera menangkap dan mengadili oknum debt collector yang menganiaya korban. Sebelumnya aksi pembacokan petugas parkir valet di kafe di Surabaya berujung bentrokan antara kelompok pesilat dan debt collector. Padahal polisi telah mengamankan terduga pelaku pembacokan. Bentrokan antara kelompok pesilat dan debt collector pecah di kawasan Jalan Teguh Umar hingga Jalan Kartini, Surabaya. Peristiwa ini buntut aksi pembacokan terhadap 2 petugas parkir valet di sebuah kafe di Jalan Basuki Rahmat yang terjadi sehari sebelumnya. Bermula saat kelompok debt collector mendatangi sebuah kafe untuk menarik sebuah mobil. Namun proses penarikan kendaraan tersebut dicegah oleh petugas keamanan dan parkir valet karena diduga debt collector belum dapat menunjukkan dokumen yang sah. Mediasi sempat dilakukan namun situasi berubah menjadi cekcok hingga berujung bentrokan. Kelompok debt collector kemudian kembali ke lokasi dan diduga melakukan penyerangan menggunakan senjata tajam. Akibatnya 2 petugas parkir valet mengalami luka-luka akibat sabetan senjata tajam. Berkomunikasi dengan ketua kelompok salah satu suku dan alhamdulillah yang bersangkutan bersedia dan kooperatif sehingga kemarin sore pelaku telah menyerahkan diri ke Polrestabes dan saat ini sedang dalam proses penyidikan. Berapa pelaku, Nan? 1 pelaku yang melakukan pembacokan. Polisi menyebut salah satu korban pembacokan diketahui memiliki keterkaitan dengan salah satu perguruan silat. Kondisi inilah yang kemudian memicu aksi balasan hingga terjadi bentrokan antar kelompok di kawasan Teguh Umar. Sementara itu pelaku berinisial S telah ditahan di Polrestabes Surabaya. Polisi juga masih mendalami kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat dalam bentrokan tersebut. Jadi kita sampaikan bahwa kita Polrestabes Surabaya ini terus bergerak, pelaku-pelaku yang memang melakukan pidana kita akan proses. Tapi juga saya sampaikan bahwa jangan sampai nanti ada kelompok-kelompok yang melakukan aksi-aksi semacam aksi solidaritas atau balasan. Percayakan kepada kepolisian untuk melakukan penegakan hukum. Dari Surabaya, Sony Hermawan, iNews melaporkan.
Nekat menyelundupkan 26 kg ekstasi, pilot asal Malaysia ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Pelaku dijanjikan upah Rp50.000 Malaysia atau dalam rupiah 220 juta rupiah. Bareskrim Polri dan Bea Cukai menangkap Mo Salvi bin Othman usai membawa 25 kg sabu dan ekstasi di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta. Pelaku merupakan warga negara Malaysia yang berprofesi sebagai pilot maskapai asing. Pelaku mengaku dapat perintah dari seorang bandar asal Malaysia untuk membawa narkotika tersebut ke Jakarta dan dijanjikan upah Rp50.000 Malaysia atau sekitar 220 juta rupiah. Ternyata pelaku telah 2 kali membawa narkoba ke Indonesia. Ini ada pilot dari maskapai penerbangan asing menerbangkan pesawat dari Kuala Lumpur ke Soekarno-Hatta MH727. Landing di Soekarno-Hatta, kemudian pada saat kami lakukan pemeriksaan terhadap bagasi koper yang bersangkutan ditemukan kecurigaan, kita periksa ternyata ada 14 bungkus ekstasi yang setelah dihitung pada saat pengembangan 70.114 butir, rekan. Kalau kilonya 25 kilo lebih. Pengungkapan ini merupakan hasil operasi gabungan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta dengan Ditipit Narkoba Bareskrim Polri. Tim Liputan iNews melaporkan. Penyelidikan penyebab kematian Sutrimo, kepala urusan rumah tangga ex-Jampitsus Febri Adriansyah terus bergulir. Polda Metro Jaya telah memeriksa 5 orang saksi dan berencana memanggil dokter yang terakhir kali memeriksa kondisi Sutrimo. Polda Metro Jaya terus mendalami penyebab kematian Sutrimo. Mulai dari melakukan olah TKP, menelusuri CCTV, menyita sejumlah barang bukti hingga memeriksa sejumlah saksi. Polda Metro Jaya mengatakan telah memeriksa 5 orang saksi terkait kematian kepala rumah tangga ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Kelima orang tersebut adalah AZ dan MOP pengemudi mobil ambulans yang membawa jenazah Sutrimo menuju Banyumas, M petugas medis di Rumah Sakit Muhammadiyah, MZ dan S, manajer pemilik ambulans menuju Banyumas, dan sebelumnya MA saksi terakhir di klinik Morden, serta AAS pengemudi ambulans. Dalam waktu dekat, polisi juga berencana memanggil dokter yang memeriksa kondisi Sutrimo terakhir kali dan menyatakan Sutrimo meninggal dunia. Mulai hari Senin 27 Juli, penyelidik gabungan dari tim Ditreskrim dan Polres Metro Jakarta Selatan bersama Puslapor Bareskrim Polri melakukan olah tempat kejadian peristiwa, olah TKP. Juga melakukan pemeriksaan kepada beberapa orang saksi, mengambil beberapa barang bukti, mengolah untuk diolah barang bukti dan dilakukan pendalaman. Ada 5 orang saksi yang sudah dimintai keterangan. Sebelumnya, tim gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Selatan menggelar olah TKP lanjutan di Morden Estetik Klinik Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang diduga jadi lokasi meninggalnya kepala rumah tangga ex-Jampitsus Febri Adriansyah Sutrimo. Tim gabungan membawa sejumlah barang bukti berupa karpet dan 1 plastik untuk diperiksa tim Puslap for Mabes Polri. Tim Liputan iNews melaporkan. Kepolisian terus mendalami kejanggalan di balik meninggalnya Sutrimo, kepala urusan rumah tangga ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Sementara keluarga Sutrimo di Banyumas, Jawa Tengah tidak akan menuntut pihak manapun terkait kematian orang dekat ex-Jampitsus Febri Adriansyah itu. Sutrimo, seorang pria berusia 42 tahun asal Banyumas, Jawa Tengah, menjadi sorotan publik setelah ditemukan meninggal dunia secara misterius di halaman klinik Morden, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis pagi 23 Juli 2026. Sutrimo merupakan kepala urusan rumah tangga atau penjaga rumah dari mantan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Febri Adriansyah.
Sutrimo ditemukan tak sadarkan diri di halaman klinik Morden dengan kondisi mulut berbusa. Kemudian dievakuasi menggunakan ambulans menuju RS Muhammadiyah Taman Puring. Namun pihak rumah sakit menyatakan Sutrimo sudah dalam kondisi meninggal dunia. Kepolisian terus mendalami kejanggalan di balik meninggalnya Sutrimo. Polda Metro Jaya kini melibatkan Pusat Laboratorium Forensik Puslap 4 demi membongkar teka-teki kematiannya. Dalam olah TKP, tim penyidik mengambil sejumlah sampel untuk pemeriksaan laboratorium lanjutan. Selain mengandalkan pembuktian ilmiah melalui Puslap 4, penyidik juga mulai memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan. Kepolisian saat ini telah memeriksa sejumlah saksi serta mengumpulkan berbagai petunjuk di lapangan yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Sementara itu, Kejaksaan Agung juga buka suara terkait kematian Sutrimo, kepala rumah tangga ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Kejagung menegaskan tidak ikut campur kasus kematian orang dekat Febri. Ini kan juga ada kabar bahwa ada meninggalnya kepala rumah tangga yang sempat bekerja di rumah Febri, yakni Sutrimo ini, Pak. Nah, ini apakah nantinya Febri juga akan diperiksa soal ini, dan apakah benar Sutrimo ini juga diantar ke rumah sakit dengan seorang jaksa yang bernama Febri Adrianto? Terima kasih. Sebelumnya kami mohon maaf, kami tidak menangani masalah tersebut, sehingga kita tidak memberikan komentar. Sementara keluarga Sutrimo di Banyumas, Jawa Tengah tidak akan menuntut pihak manapun terkait kematian orang dekat ex-Jampitsus Febri Adriansyah tersebut. Keluarga ikhlas menerima dan menduga Sutrimo meninggal akibat penyakit diabetes yang dideritanya. Jenazah korban telah dimakamkan pihak keluarga di TPU Wilahar. Hingga saat ini penyebab pasti kematian Sutrimo belum diketahui. Proses penyelidikan pun sempat menghadapi tantangan lantaran pihak keluarga korban menolak dilakukannya tindakan autopsi terhadap jenazah. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung menetapkan Nurman Herin menjadi tersangka kasus tindak pidana pencucian uang ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Nurman Herin merupakan teman kuliah Febri yang juga orang kepercayaannya. Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan Nurman Herin sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana pencucian uang yang juga melibatkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Nurman Herin menjadi tersangka setelah diduga ikut serta dalam kasus yang menyeret Febri. Nurman diketahui merupakan teman kuliah dan menjadi orang kepercayaan Febri saat menjabat Jampitsus. Nurman Herin akan ditahan di Rumah Tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk 20 hari ke depan. Dengan pertimbangan dua alat bukti, dari tim 9 menetapkan tersangka NH terkait dugaan turut serta tindak pidana pencucian uang yang mulai hari ini akan ditahan di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk 20 hari ke depan. Sebelumnya, Febri Adriansyah juga telah ditahan untuk 20 hari ke depan di Rutan KPK. Saat keluar dari Kejagung, Febri tidak menggunakan rompi tahanan dan tangan tidak diborgol. Pada perkara ini, Kejagung menerima 2 tersangka yang dialihkan dari Polda Metro Jaya. Don Rito dari pihak swasta dan mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Kejagung mengusut total 4 sprindik pelimpahan dari Polri. Terbaru, tim 9 menerbitkan sprindik baru terkait TPPU temuan emas 74 kg dan uang ratusan miliar rupiah di rumah Febri di Sentul. Sedangkan 3 sprindik lain adalah kasus dugaan korupsi Asabri, Krakatau Steel, dan pengadaan batubara PLTU yang sempat menyebabkan pemadaman listrik. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung memeriksa pengusaha Tan Kiang sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat tersangka ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Pemeriksaan Tan Kiang dilakukan untuk mendalami dugaan keterkaitan penanganan perkara korupsi PT Asabri
dan PT Asuransi Jiwasraya. Koordinator Tim 9 sekaligus Jaksa Agung Muda bidang pengawasan memeriksa pengusaha Tan Kiang sebagai saksi guna mengkonfirmasi sejumlah informasi yang berkaitan dengan proses penanganan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjerat tersangka ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Dalam pemeriksaan ini, penyidik ingin memastikan dugaan keterlibatan dalam penanganan perkara Asabri maupun Jiwasraya, sebagaimana yang sedang didalami dalam penyidikan kasus TPPU. Pemeriksaan Tan Kiang dan Ferry Hongkiriwang menjadi bagian dari upaya penyidik melengkapi alat bukti serta mengembangkan konstruksi perkara. Itu yang lain berapa, Pak? Biasanya hari ini nggak salah 10. Nanti daftarnya tak share ke Kak Gustet. 10 itu bersama Tan Kiang sama Ferry. Ferry Boboho itu, Pak. Iya. Ferry Hongkiriwang. Oh iya, Hongkiriwang. Oh iya. Makasih ya. Makasih Pak Rudi. Siap, makasih Pak Rudi. Berarti pemeriksaan masih ya, Pak? Ya. Pemeriksaannya masih ya? Masih, punya. Saya baru datang di. Siap, Pak. Sementara penyidik terus mengumpulkan keterangan dari para saksi untuk memperkuat pembuktian dan memastikan seluruh dugaan tindak pidana dalam perkara ini dapat diungkap secara menyeluruh. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung terus mendalami kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat tersangka mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Kini Kejaksaan Agung telah memeriksa 7 perusahaan dan 24 orang saksi. Kejaksaan Agung telah memeriksa 7 perusahaan dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat tersangka mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Ketujuh perusahaan yang diperiksa diduga kuat menggunakan firma hukum tersangka Don Rito untuk penanganan perkara di Kejaksaan Agung. Selain itu, puluhan saksi juga telah diperiksa dalam kasus tersebut. Pihak Kejaksaan Agung mengungkap sejauh ini sudah ada 24 orang saksi yang dimintai keterangan oleh Tim 9. Yang telah diperiksa perusahaan yang diduga kuat menggunakan jasa terkait dengan penanganan perkara di Jampitsus, antara lain PT Waskita Beton hadir, PT Argo Jaya, PT Inti Sumber Baja Sakti, PT Perwira Aditama Sejati, PT Jasa Marga, kemudian dari LPEII, kemudian yang ketujuh PT Bandung Indah Gemilang. Ini perusahaan-perusahaan yang diduga kuat menggunakan jasa hukum yang terkait dengan diduga kuat Don Rito dan kawan-kawan. Kemudian dari seluruh total saksi yang sudah diperiksa sampai hari ini adalah 24 saksi. Tak hanya memeriksa puluhan saksi, Kejaksaan Agung juga menetapkan tersangka baru, yakni Nurman Herin yang diduga kuat terlibat dalam kasus TPPU Febri Adriansyah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kedekatan Kapolri dan Jaksa Agung saat ini makin disoroti publik. Tidak hanya publik, Presiden juga menyebut hubungan keduanya semakin dekat. Program baru, ini adalah program lama. Ya, pemirsa, pasca berpindahnya kasus ex-Jampitsus Febri Adriansyah dari kepolisian ke kejaksaan, hubungan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin terus disorot. Hubungan keduanya disebut-sebut makin dekat dan makin akrab. Bahkan kedekatan Kapolri dan Jaksa Agung ini sempat digoda loh oleh Presiden Prabowo pada saat acara aksi massal atau akad 62.000 unit rumah subsidi di Batang, Jawa Tengah. Dan kami selalu berpikir bagaimana perbaikan ke depan lagi. Jaksa Agung, Panglima TNI, saya ulangi ya, Jaksa Agung, Kapolri,
selalu berdekatan. Baru Panglima TNI. Kepala Badan. Ya, pemirsa, 12 kepala daerah sejauh ini telah terkena operasi tangkap tangan oleh KPK. Dan OTT KPK ini berkaitan dengan sejumlah persoalan hukum, mulai dari pemerasan hingga dugaan korupsi. Ya, ibaratnya papan klasemen, OTT KPK di tahun 2026 ini ternyata sudah menyeret 12 peserta, di mana 12-12-nya dari pejabat daerah. Di mana Bupati nonaktif Pati Sudewo menjadi yang pertama mengalami OTT dan tengah menjalani persidangan. Diikuti oleh Maidi, Fadia Rafiq, Fikri Tobari, Samsul Aulia Rahman, Gatot Sunu Wibowo hingga Edison. Ada juga berikutnya Bupati Kuantan Singingi, Soehardiman Ambi, juga terkena OTT pada 30 Juni 2026, diduga terlibat dugaan korupsi. Ada juga Syah Fandin, Etik Suryani, lalu Ahmad Zaini hingga Anom Widiantoro. Ya, kita semua akhirnya bertanya ya, ini 12 akan menjadi OTT terakhir di tahun ini atau jangan-jangan akan bertambah lagi? Ya, tadi yang nomor 12 kalau tidak salah ya, Bupati Pemalang Anom Widiantoro. Ini akhirnya ditahan KPK bersama 3 tersangka lainnya, termasuk staf administrasi KPK Setiabudi Dias Oktavianto. Jadi Setiabudi yang berstatus pegawai negeri yang dipekerjakan dari Korps Brimob Polri terjaring operasi tangkap tangan bersama Bupati Pemalang Anom Widiantoro. Menurut penyidik, Setiabudi mengetahui proses administrasi penanganan perkara di KPK. KPK menduga akses terhadap informasi itu dimanfaatkan untuk mendukung dugaan pemerasan terhadap Bupati Pemalang. Dia telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Dalam kesempatan ini KPK sekaligus menegaskan bahwa setiap penanganan perkara yang KPK lakukan dilakukan secara objektif, transparan dan akuntabel, termasuk apabila perkara itu juga melibatkan oknum KPK itu sendiri. Hal ini sebagai wujud komitmen KPK untuk memastikan tegaknya tiang integritas baik pada kelembagaan KPK ataupun pada setiap insan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, ini pemirsa terkait adanya oknum KPK dijadikan tersangka. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK periode 2015-2019 Saud Situmorang menyoroti adanya oknum staf administrasi KPK yang malah jadi salah satu tersangka pemerasan. Saud menyatakan hal itu memalukan. Ya, Pak Saud, ini salah satu staf dari KPK ya, ini ditangkap dan ditetapkan tersangka. Sebelum saya nanya secara teknis mengenai akses, apa tanggapan Anda mengenai hal ini? Ya, tentunya memalukan dong ya, gimana di tengah Mas David tadi di peran pengantar juga mengatakan dengan indeks persepsi korupsi 34, saya di banyak tempat mengatakan ini benar-benar sekelas Nepal. Ini malah sekarang ini dengan kayak begini di bawah Nepal kelasnya sudah. Tinggal kita tunggu aja indeks persepsi korupsi Januari 2026 yang akan datang 2027. Jadi ini memalukan sebenarnya, dan tapi sebenarnya Mas David ya, ini udah kita perkirakan kok ketika undang-undang KPK diganti tahun 2019. Kira-kira gitu, Mas. Yang soal siapa saja sebenarnya di KPK yang bisa mengakses informasi mengenai perkara yang sedang ongoing gitu yang ditangani? Ya, itu tergantung ya, tergantung nanti pertama kali laporan itu dikirim lewat siapa gitu, lewat email kah, atau lewat telepon, atau lewat kemudian surat di bawah, itu kan setiap pagi itu ada orang ngantar-ngantar tuh di bawah tuh. Ya, itu biasanya dicatat tuh di situ. Nah, itu dicatat itu by definition itu sebenarnya dia KPK sudah menanganinya. Selepas itu dibuka atau tidak oleh pimpinan, tapi begitu surat itu tercatat tanggal sekian, itu artinya itu sudah ditangani oleh KPK. Nah, kemudian surat itu masuk kemana?
mana biasa masuk pengaduan masyarakat ke Dumas. Dari pengaduan masyarakat nanti mereka akan pelajari, diklarifikasi, di cross check, double check lagi, ditanya si pengirimnya, diajak bicara dan seterusnya, sampai kemudian kalau dianggap sudah cukup dia akan paparan kepada pimpinan dan pimpinan menyetujui dilakukan penyelidikan. Nah, penyelidikan tentu di situ ada kan satgas. Jadi kebocoran kalau Mas David lihat tadi bisa jadi waru pertama surat itu diterima juga sudah bisa mulai potensi kebocoran di situ. Karena ini kan disebutnya dia bukan penyidik ya, bukan penyidik, bukan penyelidik, tapi staf admin biasa. Tapi dia memiliki akses. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya ada sesuatu yang kemudian agak berbeda dari yang sebelumnya. Karena bagaimanapun ribuan surat, kadang-kadang bisa 8.000 surat per tahun itu kan semuanya itu potensinya adalah terjadinya peristiwa pidana, tetapi kelengkapannya yang belum. Nah, kemudian bagaimana seseorang bisa mengakses itu, ini menjadi aneh. Yang saya pikir kita nggak tahu bagaimana dia mendapat itu. Nanti bisa ditanya apakah tergeletak kemudian dia baca atau bagian dari staf di situ. Dia tidak penyidik tapi dia bagian admin, kita nggak tahu. Nanti itu yang perlu didalami, Mas David. Pemirsa, maaf nih, saya siaran saya pakai aja seragam sekolah dasar seperti ini. Soalnya kalau nggak saya pakai sekarang, disimpan dulu malah dikorupsi. Lebih aneh mana coba pemirsa, lebih aneh mana? Seragam sekolah saya pakai siaran atau seragam sekolah malah dipakai buat korupsi? Didampingi oleh tim kuasa hukum, Bupati Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Husniata Lendrang, diperiksa di Ditreskrim Sus Polda Sulawesi Selatan. Husnia diperiksa terkait dugaan korupsi proyek pengadaan seragam sekolah gratis. Pemeriksaan berjalan lebih dari 7 jam dengan 18 pertanyaan. Saya hadir memenuhi panggilan sebagai warga negara yang baik. Tentunya kita harus mengikuti aturan terkait undangan dari penyidik. Husnia diperiksa sebagai saksi. Selain Husnia, penyidik juga telah memeriksa sedikitnya 8 saksi, diantaranya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Goa. Ya, terkait dengan kasus korupsi pengadaan seragam SD dan SMP tahun 2025. Saat ini sudah ada beberapa saksi yang diperiksa. Sudah ada beberapa saksi, termasuk hari ini salah satunya adalah Bupati Goa, dan itu diperiksa selaku saksi. Kasus ini mencuat ketika Pansus Hak Angket DPRD Goa mempertanyakan anggaran pengadaan seragam SD hingga SMP yang tidak sesuai aturan. Nilainya pun tidak main-main, menjadi 16 miliar rupiah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nur Bone, iNews melaporkan. Ya Allah, kok bisa kepikiran gitu ya, tentang seragam untuk anak sekolah malah dikorupsi. Informasi lainnya pemirsa, sidang pra-peradilan Roy Suryo Jilid 3 kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan kali ini Roy Suryo menghadirkan ahli pidana terkait permohonan atas ganti rugi penangkapannya. Sidang pra-peradilan Jilid 3 tersangka kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, yaitu Roy Suryo, kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat pagi. Roy Suryo kali ini mengajukan pra-peradilan dengan menggugat Polda Metro Jaya untuk mengganti rugi sebesar 206 juta rupiah. Rincian gugatan yaitu ganti rugi material senilai 106 juta rupiah dan ganti rugi imaterial senilai 100 juta rupiah. Dalam agenda sidang hari ini, Roy menghadirkan ahli pidana yaitu Didit Wijayanto Wijaya. Menurutnya, Didit akan memberikan pandangan terkait kesesuaian permohonan ganti rugi dengan ketentuan dalam KUHAP. Pergantian atau soal misalnya ganti rugi itu apakah berkesesuaian dengan KUHAP yang baru ya gitu, karena KUHAP yang baru kalau saya tidak salah di pasal 173 itu ada ya gitu, dan nanti beliau akan menerangkan di pasal 1 juga ayatnya berapa kemudian apakah yang kita mohonkan itu sesuai atau tidak, itu yang akan kita pertanyakan. Sebelumnya pada sidang pra-peradilan pertama, Hakim Tunggal I Ketut Darpawan mengabulkan sebagian permohonan Roy Suryo. Sidang menyatakan bahwa penggeledahan, penangkapan, dan penahanan dirinya tidak sah. Sementara sidang pra-peradilan kedua yang menggugat penetapan tersangka ditolak hakim. Tim Liputan iNews melaporkan.
Timnas Indonesia menang 3-0 melawan Timor Leste. Kita diskusikan ya pemirsa di Sindo Prime setelah jeda. Jangan kemana-mana pemirsa.